Shalom para pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, kita bertemu kembali dalam diskusi pelajaran Sekolah Sabat yang dipersembahkan oleh Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Barat. Ketika Rasul Paulus menulis surat kepada Efesus, yang ada di pikirannya adalah Anda dan saya. Dimanapun kita berada dan di zaman apapun kita tinggal. Apa yang menjadi highlight dari pelajaran Efesus selama ini, dari minggu ke minggu? Untuk membahas itu sekalian, kita akan berbincang bersama dua narasumber kita, Pendeta Sony Situmorang, Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat, dan juga Pendeta Kurnaidi, Direktur Komunikasi Conference Jawa Timur. Shalom Bapak Pendeta, apa kabar? Shalom. Shalom. Piye kabare? Mungkin begitu Pastor Kurnaidi ya, biar dijawab. Ya, puji syukur, apik-apik semuanya. Terima kasih untuk kehadirannya, dan ini adalah pelajaran terakhir dalam kuartal ketiga tahun 2023. Pelajaran ke-14 berjudul Efesus dalam hati. Tapi sebelum kita membuka firman Tuhan, yang ada dalam hati kita juga adalah para pemirsa yang selalu mendukung, menyaksikan, dan juga memberi masukan dan juga komen setiap minggunya. Oleh karena itu, mari kita salam terlebih dahulu para pemirsa kita. Pendeta Kurnaidi, saya akan sampaikan salam dari Ad Ukels di Sarawak. Berikutnya Ranjak Kedet, Gerson, Immanuel, Pak Billy, dan juga Mon R dan Sherin. Untuk nama-nama ini yang tiap minggu selalu ada nama baru pendeta di kolom komen. Apa salam hangat pendeta bagi mereka? Salam untuk semuanya. Tadi kami dengar yang dari Sarawak, bahkan juga para pemirsa dimanapun berada. Tentu pertemuan kita meskipun melalui udara, melalui media Zoom, ini sangat menguatkan bagi kami dan tentunya kita semua. Dan semoga melalui itu semua Tuhan semakin dimuliakan dalam kehidupan kita dan kita semakin siap menyambut Kristus, Dia yang segera datang. Benar sekali. Terima kasih Pendeta Kurnaidi. Dan untuk Pendeta Sony Situmorang, saya mau sampaikan satu komen dari Bapak Darto Sumpeno yang mengatakan, di Purwokerto, nama jemaatnya Pudang Mas, ada doa tidak putus setiap jam 5 pagi lewat Zoom. Itu sudah 2 tahun dijalankan sampai saat ini. Ini merupakan satu praktik dari hal yang kita bahas minggu lalu, begitu ya, bagaimana jemaat yang bersatu adalah jemaat yang berdoa, prayer warriors. Apa tanggapan pendeta untuk hal ini? Terutama Uni juga ada program berdoa 24/7. Silakan pendeta promosikan. Baik, terima kasih Pak Supeno ya. Terima kasih, suatu langkah yang sangat baik ketika sebuah jemaat menyatukan hati itu berdoa setiap jam 5 pagi setiap minggunya. Dan sama seperti pelajaran pekan lalu bahwa doa merupakan apa? Harapan, permohonan, atau dalam konteks pena inspirasi dikatakan sebagai apa? Sebagai nafas hidup kita atau nafas jiwa kita, nafas ketergantungan kepada Tuhan. Tetap dilaksanakan dan kami berdoa supaya jemaat Purwokerto, pendeta. Purwokerto tetap bersemangat dan mirip seperti jemaat Efesus dan terus mempertahankan yang Yesus katakan pada kalian kedua. Terima kasih. Terima kasih sekali. Sebelum Pendeta Kurnaidi akan berdoa buka bagi pembahasan kita, saya akan bacakan terlebih dahulu ayat inti pelajaran ke-14 dengan judul Efesus dalam hati di dalam Efesus 2 ayat 8-10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Silakan Pendeta Kur. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam takhta kasih kerajaan surga, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk pertemuan demi pertemuan di mana Tuhan menasihati kami dari firman Tuhan yang tertulis di dalam buku atau surat Efesus. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk itu, terlebih pada saat ini, kiranya semuanya itu semakin menjadikan kami memiliki karakter Kristus,
semakin menjadikan kami untuk hidup bersatu, baik sesama saudara, terlebih kami akrab dengan Tuhan dan kami benar-benar merasakan kasih karunia Tuhan dan juga boleh menjadi saluran berkat memancarkan kasih karunia bagi sesama kami. Sehingga kami semuanya semakin bersedia menyambut Tuhan Yesus Kristus yang semakin segera datang. Kami menyerahkan pertemuan kami ini, kiranya Tuhan semakin dimuliakan dan menjadi berkat bagi kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Kur. Para pemirsa, mari kita siapkan Alkitab kita karena dari hari ke hari kita akan membuka kembali Efesus 1, Efesus 2, terus sampai Efesus 5. Dan seperti biasa di akhir dari diskusi kita ada satu pertanyaan dari para pemirsa yang akan kami tanggapi. Jadi tunggu sampai pada akhirnya. Memasuki pelajaran hari Minggu dengan topik Kita Diberkati di Dalam Kristus. Menurut penulis dari buku Sekolah Sabat kita dikatakan bahwa kitab Efesus merupakan kunci dari tulisan Rasul Paulus di surat-suratnya yang lain begitu. Jadi ada satu tema yang selalu diulang-ulang. Tema apa Pendeta Kur yang akan kita bahas memasuki tulisan Rasul Paulus di Efesus 1? Silahkan. Ya, salam Saudari Ivy dan juga semua pemirsa. Memang sangat benar jika dikatakan surat Efesus merupakan kunci dari semua tulisan Rasul Paulus. Dikarenakan di surat ini bisa digambarkan bahwa ini merupakan satu cara pandang atau satu preview dari semua yang ingin disampaikan Rasul Paulus, yaitu mengenai kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Jadi itulah yang berulang-ulang Rasul Paulus nyatakan di dalam surat Efesus ini mengenai kasih karunia Tuhan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sekali Pendeta, sudah sangat lengkap dan juga singkat sekali. Dan untuk lebih detailnya, pemirsa masih ingat Efesus 1 membahas mengenai kasih karunia Allah itu dalam rencana keselamatannya. Begitu ya, jadi penciptaan dunia di awal, penebusan Yesus di kayu salib untuk dosa-dosa manusia, itu adalah bagian dari kasih karunia Allah tersebut. Mari kita bahas Pendeta Situmorang, pertanyaan di bawah. Apa seharusnya respon kita ketika membaca Efesus 1 ayat 4 bahwa Kristus memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ketika kita merenungkan itu dan juga melihat kasih karunia Allah yang dijelaskan oleh Efesus, kita diajak untuk berucap syukur dan lain-lain. Bagaimana seharusnya respon kita? Baik, terima kasih. Ini sangat unik dan antik, saya katakan, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, dan dia menggunakan kalimat jamak kita yang mengindikasikan bahwa antara Rasul Paulus dan juga jemaat di Efesus. Dan relevansinya dengan kehidupan kita, karena kita merupakan imamat yang rajani, umat pilihan Tuhan, berdasarkan doktrin priesthood of all believers atau keimatan orang percaya, maka ini sangat-sangat pas sekali. Kenapa kita harus mengucap syukur? Namun sebelum Afi baca di situ, mungkin Afi boleh baca paragraf kedua bagian B. Kemudian. Ya, kemudian kita akan mengalami sepenuhnya rencana Allah yang misterius. Di masa sekarang, kita dapat yakin bahwa keselamatan yang berpusat pada Kristus yang kita pegang adalah bagian penting dari rencana Allah yang menjangkau luas untuk penebusan segala sesuatu. Coba perhatikan kalimat kita akan mengalami sepenuhnya rencana Allah yang misterius. Apa rencana Allah? Tadi Pastor Kur sudah menekankan kasih karunia sebagai tema dari buku Efesus. Namun ada satu lagi yang selalu ditonjolkan dalam buku Efesus, kalau saudara baca, bahwa kitab Efesus sangat-sangat menonjolkan kalimat eklesia atau tubuh Kristus. Dan saya mau tekankan kepada para pemirsa, tubuh Kristus inilah atau kita ini mengarah ke sana, sehingga ucapan syukur sangat penting karena rencana Allah itu menjangkau luas segala penebusan. Kenapa? Paragraf ketiga ini. Berada di puncak gunung memberikan
Inspirasi tentang ucapan syukur. Dalam Efesus 1 ayat 15-19, Paulus mengucap syukur kepada Allah ketika ia berdoa agar orang percaya dapat mengalami keselamatan yang telah Allah rencanakan bagi mereka. Kita mendapati diri kita berada di tanjakan curam lainnya sewaktu Dia mengarahkan kita ke atas kepada Kristus yang bangkit, naik, dan dipermuliakan, yang memerintah atas setiap kuasa yang ada sepanjang masa. Ini yang dinamakan rencana keselamatan. Hanya masalahnya adalah ketika penulis mengatakan bahwa kita berada di tanjakan curam dan Kristus mengarahkan, maka kembali saya ingin tekankan kepada para pemirsa. Apapun pilihan Anda di sini, lihat judul bagian atas. Kita diberkati dalam Kristus. Atau Ebenezer ya. Sampai di sini Tuhan atau Allah telah menuntunku. Namun ketika pertanyaannya apa yang menginspirasi kita? Satu kata lagi tadi. Melalui kasih karunia Allah, bagian yang di dalam Kristus, kita dapat hidup hari ini di puncak gunung. Itu dari saya, Ivy. Terima kasih. Terima kasih sekali. Jadi kalau kata orang, keselamatan masing-masing, keselamatan juga berkelompok begitu ya. Dan ini semua possible atau memungkinkan karena kasih karunia Allah cukup untuk segala sesuatu. Baiklah, kita akan lanjut ke hari Senin dengan judul Kita Ditebus untuk Umat. Di Efesus 2, kita diperlihatkan bagaimana hidup kita, terutama masa lalu, sangat curam. Tapi sangat suram maksud saya ya, tadi gara-gara berbicara tentang curam jadi salah. Masa lalu kita suram, tapi semua ini dapat berubah ketika kita mempertanyakan satu pertanyaan yang akan dijawab oleh Pendeta Kurnaidi. Pertanyaannya adalah, apa yang telah Allah lakukan bagi kita melalui putranya Yesus Kristus? Ini titik awal perubahan. Silakan Pendeta Kur. Iya, ini bisa dikatakan merupakan satu esensi ya, satu hal yang sangat mendasar saat kita menjadi umat Tuhan. Dan ini kalau kita memahami satu kata, satu kalimat ya, mungkin satu kata bisa dikatakan, maka ini juga akan menjadikan kehidupan kita, pola pikir kita akan berubah 180 derajat. Yaitu kita sesungguhnya sudah dipilih Tuhan untuk diselamatkan, dibenarkan oleh Tuhan, bahkan diangkat menjadi anak Tuhan, yang intinya bahkan sebelum dunia dijadikan. Sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah memilih kita untuk menjadi umat yang diselamatkan. Dan dengan demikian, maka yang tadi sudah disampaikan oleh Saudari Ivy yang dulunya mungkin suram ya, sekarang berubah karena kita tahu, kita yakin sekarang aku anak Tuhan, aku orang yang diselamatkan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Amin, betul sekali Pendeta. Dan kabar baiknya adalah keselamatan ataupun transformasi itu tidak berhenti di kita saja. Begitu ya Pendeta Situmorang, karena keakraban dengan Yesus akan membawa kita kepada keakraban dengan orang lain. Kita lihat bagaimana orang-orang Kristen di Yahudi yang Kristen di Efesus yang non-Yahudi dan Yahudi bisa bersatu karena kabar baik ini. Boleh Pendeta lanjutkan bagaimana dengan relevansi kita sekarang ini juga? Itu sebabnya kalau melihat judul hari Senin, karena ada hubungan dengan Yahudi, non-Yahudi, dan kehidupan sekarang ini, maka seharusnya terjemahannya bukan kita ditebus untuk umat. Nah ini menurut saya ya, karena judul bahasa Inggrisnya We Are Redeemed for Community. Saya merasa community di sini yang dimaksud apa? Ke lingkungan, be the light to the world. Itu sebabnya dalam konteks Efesus, orang-orang Yahudi di sini harus memberikan efek yang bagus kepada non-Yahudi. Dan tadi Ivy sudah bertanya ke arah situ, maka perlu kita perhatikan bahwa di paragraf kedua sangat jelas dikatakan hal demikian, apa yang kita buat. Namun supaya para pemirsa lebih sering mendengar suaranya Ivy, kita coba baca paragraf kedua Ivy. Baik Pendeta, jika Efesus 2 ayat 1-10 mengajarkan bahwa kita hidup dalam keakraban dengan Yesus, Efesus 2 ayat 11-22 mengajarkan bahwa kita hidup dalam keakraban dengan orang lain. Stop. Nah ini kalimat orang lain ini siapa? Bukan umat, bukan tubuh, tapi apa? Community. Lanjut Ivy.
sebagai bagian dari jemaatnya. Kematian Yesus memiliki manfaat vertikal, membangun hubungan orang percaya dengan Allah, dan hubungan horizontal, memperkuat hubungan kita dengan orang lain. Melalui salibnya, Yesus menghancurkan semua yang memisahkan orang percaya non-Yahudi dari orang Yahudi, termasuk penyalahgunaan hukum Taurat untuk memperlebar jurang. Yesus juga membangun sesuatu, sebuah bait suci baru yang menakjubkan yang terdiri dari orang-orang percaya. Orang bukan Yahudi yang pernah dikecualikan dari peribadatan di tempat-tempat suci bait suci, sekarang bergabung dengan orang-orang percaya Yahudi untuk menjadi satu. Kita juga menjadi bagian daripada jemaat Allah, bait Allah yang kudus. Nah, sama seperti tujuan penulisan Rasul Paulus, maka kita pun punya misi khusus. Untuk apa? Menjadikan seluruh dunia menjadi bagian dari jemaat Allah, bait yang kudus. Itu sebabnya ada sebutan dalam bahasa Inggris mengenai Matius 28, The Great Commission, amanat yang agung. Masalahnya ketika Anda ditebus, we are redeemed, Anda ditebus untuk apa? Untuk diri sendiri, kita harus bisa, dengan kata lain, kasih karunia yang kita terima tersebut, kita akan bisa siarkan, bisa tularkan, atau bisa implementasikan kepada komunitas. Seperti paragraf 2 tadi. Sehingga nama Yesus semakin ditinggikan. Dan bagian terakhir, Afi boleh baca sedikit, Afi, paragraf ketiga aja yang singkat. Ya, melalui kasih karunia Allah, Anda memiliki hak istimewa untuk kehidupan hari ini dalam keakraban dengan Yesus dan sesama orang percaya. Terima kasih. Terima kasih sekali. Para pemirsa, kita lanjutkan ke hari Selasa. Dari Efesus 1 dan 2, kita masuk ke Efesus 3. Dari tadi sudah dibahas mengenai komunitas, mengenai jemaat. Oleh karena itu, pertanyaannya adalah, Pendeta Kurnaidi, mengapa ya penting bagi kita untuk menjadi bagian dari sebuah gereja Allah? Mungkin ada orang-orang yang berpendapat, saya cuma mau datang ke gereja terus pulang, sudah gitu. Tapi nggak mau ikut dengan kegiatan ini, ikut dengan kegiatan ini, komunitas ini, dan itu. Silakan Pendeta Kurnaidi. Iya, terima kasih untuk pertanyaan yang sangat bagus. Dan mungkin ini penjelasan saya, mohon maaf sebelumnya, agak panjang. Karena yang pertama kita harus memahami bahwa jika kita menginginkan tidak bergabung dengan komunitas manapun, artinya kita mengharapkan atau menginginkan agar kita ini tidak, dalam tanda kutip, terganggu dengan adanya orang yang lain. Nah, biasanya inilah yang menjadikan orang-orang itu kemudian agak enggan untuk bergabung dengan satu komunitas atau bahkan beberapa orang saja. Satu hal yang harus disadari bahwa Tuhan itu menciptakan semuanya, meskipun kembar, saudara kembar sekalipun, itu tidak ada yang sama. Jadi semuanya itu memiliki keunikan masing-masing. Nah, sehingga di sini kemudian Rasul Paulus di dalam Efesus ini ada orang Yahudi, ada orang non-Yahudi, dan seterusnya. Ada suami, ada istri yang sudah yang lalu kita bahas. Nah, di sini ini yang jelas memang berbeda di dalam komunitas itu, di dalam umat Tuhan ini berbeda. Justru disitulah kemudian Tuhan memanggil agar yang berbeda-berbeda ini kemudian menjadi satu bagian yang indah. Bisa dikatakan ada gambarannya pelangi, ada warna biru, dan seterusnya. Rasul Paulus memberikan gambaran satu tubuh. Kalau tubuh itu semuanya adalah mata, ya justru bukan indah, menakutkan justru karena mata semua. Nah ini, atau tangan semua, itu tidak mungkin yang demikian. Jadi memang berbeda-beda. Namun demikian, Rasul Paulus di Efesus pasal yang keempat di sini saya tertarik, ada 7 kali kata satu. Diawali dengan Efesus pasal 4 ayat yang ketiga. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Kita disuruh untuk memelihara kesatuan. Karena di Efesus pasal 4, ini satu tubuh, satu roh, satu pengharapan. Efesus pasal 4 ayat 5.
Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, ayat yang ke-6, satu Allah dan Bapa dari semuanya. Ada 7 kali kata satu. Satu, 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 satu. Satu roh, satu iman, dan seterusnya tadi. Nah ini, kita semuanya ini meskipun berbeda-beda, itu kita ini satu sesungguhnya. Sebagaimana tadi yang saya sampaikan di awal, bahkan sebelum dunia dijadikan, kita ini dipilih untuk menjadi satu bagian atau satu komunitas. Tadi Pendeta Situmorang sudah menyampaikan. Dan inilah tugas kita. Selain kita akrab dengan Tuhan, jadi satu dengan Tuhan, kita juga harus menjadi satu dengan para umat Tuhan yang lain. Sehingga ini merupakan juga satu pendidikan atau pembelajaran atau pelatihan bagi kita. Karena nanti di surga, itu dari segala bangsa, segala suku, segala bahasa, segala kaum, ada di surga. Kalau kita tidak mau untuk belajar, berlatih mulai dari sekarang, bergabung dalam komunitas, jangan-jangan nanti kalau kita di surga bertemu dengan komunitas A atau komunitas B, kita komplain di sana, kita tidak nyaman di surga nanti. Demikian, Saudari Ivy. Terima kasih Pendeta Kurt sudah menekankan pentingnya kehidupan berjemaat di zaman sekarang juga. Nah, melihat perkembangan zaman, Pendeta Sony Situmorang dengan teknologi dan lain-lain, apakah masih relevan gitu pergi ke gereja gitu ya, walaupun nanti kita tahu ada digital church, ada gereja digital, ada gereja di metaverse gitu ya. Apa esensi dari kehidupan berjemaat yang harus ada sampai pada akhir zaman begitu? Baik, terima kasih Ivy. Ya, benar, sangat possible. Sekarang pun udah ada apa istilahnya digital church atau cyber church ya. Ada yang pendetanya hanya khotbah lewat apa kita katakan ya, platform khusus dan anggotanya hanya di rumah. Bahkan ingat gereja Advent pun ya selama ini nyaman waktu COVID, nyaman ya. Bahkan sampai sekarang masih ada yang memilih mendingan gua di gereja di kamar aja lah. Pakai dasi, pakai tangan panjang, ikut Zoom tapi celana apa? Pendek. Kan bukan bajunya, tapi hatinya. Hati-hati saudaraku. Ketika pelajaran hari Selasa mengatakan kitalah jemaat dari Allah yang hidup, perhatikan kata dari Allah yang hidup. Bagaimana relevansi pada saat ini ada metaverse church, ada yang lain-lainnya. Saya hanya ingin tekankan satu hal. Mungkin Ivy bisa baca dulu paragraf kedua bagian bawah. Pemahaman tentang gereja ini memotivasi Paulus untuk berdoa bagi orang percaya. Mengapa tidak membayangkan dia berdoa sebuah doa yang tulus dari Efesus 3 ayat 14-21 tentang Anda? Mengapa tidak membayangkan dia berdoa agar Anda akan dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah dan seutuhnya berpartisipasi dalam rahasia yang menakjubkan dan membuka rahasia sebuah gereja yang bersatu? Perhatikan kalimat gereja yang bersatu. Gereja yang bersatu, kembali saya ingatkan lagi, itu bukan mengarah kepada bangunan tapi kepada orang-orangnya atau eklesia, orang-orang yang dipanggil keluar. Dan ingat, kita adalah jemaat dari Allah yang hidup, atau bisa kita katakan bahwa kita merupakan berkat bagi komunitas karena kita dalam bahasa Inggris we are the church of the living God. Itu sebabnya ada seorang pendeta menulis sebuah gereja multimedia. Kenapa? Karena zaman sekarang sangat-sangat didorong oleh itu. Bahkan sekarang coba saudaraku, isu terakhir, kenapa pemerintah menutup dagang melalui TikTok? Dengar ya, industri di luar terhambat karena hanya melalui TikTok. Mungkin pajak nggak bayar atau bagaimana. Saya yang katakan, oke, ada kemungkinan gereja metaverse, gereja multimedia, gereja cyber, apapun itu akan terjadi. Namun, saya yang katakan, kita back to the Bible. Kalau Allah mau, Allah bisa menciptakan manusia hanya dari surga, tapi atau Allah hanya bisa menegur manusia dari surga, tapi Allah turun ke Taman Eden ingin bertemu dengan dia. Bahkan pada zaman bangsa Israel pun Allah menggunakan nabi. Artinya interaksi itu sangat perlu. Bahkan saya yang katakan di sini, jemaat Allah yang hidup adalah jemaat yang mempunyai efek atau pengaruh kepada orang-orang di sekitar kita. Sehingga marilah kita sebagai jemaat benar-benar memenangkan banyak jiwa, karena Efesus pasal 3, coba mungkin dibuka para pemirsa, itu menekankan tentang
doa Paulus tentang rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Dengan adanya apa? Interaksi satu sama lain. Terima kasih, Ivy. Baik, terima kasih Pendeta untuk tanggapan dari pertanyaan tadi. Kita akan lanjut ke hari Rabu dengan judul Kesatuan Iman. Tadi sudah kita bahas jemaat seperti apa jemaat yang hidup itu, tapi di Efesus 4 secara khusus Paulus meminta orang percaya untuk berhenti melakukan beberapa praktik dan fokus untuk melakukan praktik-praktik yang akan disampaikan oleh Pendeta Kur. Seperti apa Pendeta? Silakan. Iya, terima kasih Saudari Ivy. Ini tadi sempat kami singgung ya mengenai Efesus pasal 4 ini. Sedikit saya tambahkan. Para pemirsa, sesungguhnya kita dikaruniai oleh Tuhan atau ditolong atau dipilih oleh Tuhan bukan sekedar agar kita ini menerima keselamatan dari itu. Bukan sekedar itu. Kalau kita dipilih hanya untuk selamat, maka pada saat kita ini menerima Tuhan Yesus, ya sudah kita diangkat ke surga karena kita sudah selamat itu. Rupanya bukan itu maksud Tuhan ketika Dia mengaruniakan keselamatan kepada kita. Ketika dicurahkan kasih karunia itu pada kita bukan sekedar agar kita ini selamat, tetapi yang baru saja kita bahas yaitu agar kita ini juga bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, yaitu itulah yang tadi komunitas itu. Jadi dengan kata lain, maka ada satu hal yang sangat penting ketika kita diselamatkan, yaitu di Efesus pasal 4 ini kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Tadi juga sudah kami sampaikan, pasti ada perbedaan. Nah, perbedaan ini sangat indah. Yang menjadikan beda ini masalah adalah ketika kita membeda-bedakan sesama umat Tuhan yang sesungguhnya adalah satu. Beda-bedakan, oh ini beda dengan saya, ini beda, sehingga dalam konotasi negatif, akhirnya itu menimbulkan juga dampak yang negatif. Saya hanya mau dengan orang yang satu level misalnya, ini yang beda dengan saya, enggak mau. Nah, ini yang menjadikan berbahaya. Dan di sini Rasul Paulus kemudian menyatakan pentingnya kesatuan jemaat meskipun karunianya berbeda-beda. Dan untuk menjadi satu ini sebagaimana bangunan, kadang ada sesuatu yang memang harus kita korbankan. Sama seperti juga batu. Batu yang berbeda-beda itu disusun. Batu itu kalau kebesaran ya dipotong sedikit sehingga bisa nyambung dengan yang lain. Kalau ada mungkin yang sesuatu yang kekecilan mungkin atau apa, itu dilakukan sesuatu. Lah inilah yang kita harus rela sebagaimana di sini mengenai manusia baru, kita tinggalkan segala ego kita, segala apa yang ada pada kita. Oh enggak, saya batu besar, saya nggak bisa untuk dirubah. Nah ini yang menjadi bahaya. Sehingga di sini Rasul Paulus manusia baru ini, dulu memang kamu adalah demikian, mungkin hal-hal yang negatif, marah dan sebagainya. Tetapi ketika menjadi anak Tuhan, jangan lagi seperti kamu yang dulu. Harus menyesuaikan dengan apa yang Tuhan mau. Sehingga dengan cara menyesuaikan itu, kita yang tadinya dulu pemarah, jadi sabar, dan sebagainya. Sehingga dengan itulah kita bisa menjadi satu kesatuan jemaat. Inilah yang harus dilakukan oleh umat Tuhan dalam praktek-praktek setelah umat Tuhan ini menerima kasih karunia yaitu keselamatan dari Tuhan. Demikian yang bisa saya sampaikan, Saudari Ivy. Terima kasih Pendeta untuk ilustrasinya, tadi sangat baik sekali mengenai batu ya. Jadi kalau boleh saya simpulkan, persatuan itu melibatkan usaha dan juga kerja keras dalam melakukan misi Tuhan, dalam menggunakan karunia-karunia rohani kita, dan juga dalam kesalehan.
berdasarkan karakter Yesus dan juga kebenaran akan firman Tuhan. Nah, selama ini kita membahas Efesus, mungkin fokus dari pikiran masing-masing adalah di jemaat kita masing-masing. Oh, apa ya yang harus saya lakukan di jemaat? Tapi kalau melihat pertanyaan di paling bawah, Pendeta Sony Situmorang, mungkin selama ini kita berpikir dan berfokus kepada jemaat kita masing-masing ketika membahas kitab Efesus. Tapi kalau kita melihat di pertanyaan paling bawah hari Rabu, Pendeta Sony Situmorang, kita dibawa kepada satu pandangan yang lebih luas. Kalau jemaat Advent di seluruh dunia melakukan apa yang Rasul Paulus katakan di buku Efesus, kira-kira apa yang bisa menjadi dampak pentingnya hal ini dilihat oleh dunia? Silakan. Baik, ketika berbicara mengenai dampak penting bagi dunia, saya mau Ivy baca dulu paragraf kedua, bagian B saja, hanya setiap anggota, yang 2 baris itu aja, coba. Setiap anggota. Ya, setiap anggota adalah bagian tubuh yang berbakat dan harus berkontribusi pada kesehatannya. Dan semua harus, ya. Perhatikan para pemirsa, saya akan baca di atasnya atau di bawahnya. Namun kalimat tadi sudah sangat jelas, sangat berhubungan dengan cara apakah kita dapat berkontribusi pada kesatuan gereja. Kesatuan artinya apa di sini, para pemirsa atau kita yang ada di sini? Kesatuan berarti apa? Kalau dalam bahasa medis ya sehat badani, jasmani, pikirani. Oke? Contoh kalau tangan sakit atau pincang itu tidak satu lagi. Makanya dikatakan setiap anggota berkontribusi. Karena itu berhubungan kesehatan kita. Namun untuk lebih jelas di bagian atas IV saya tertarik tadi ya dalam bahasa Inggris dikatakan apa? Paul meminta orang percaya untuk berhenti melakukan beberapa hal dan menggantinya untuk melakukan hal yang lain. Mungkin Ivy bisa baca Efesus pasal 4 ayat yang kedua sampai yang ke-7. Saya minta tolong. Efesus 4 ayat 2 sampai 7. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua, dan oleh semua, dan di dalam semua. Menurut ukuran pemberian Kristus. Para pemirsa, coba saudara lihat dengan cara apakah kita berkontribusi pada kesatuan gereja dengan hal yang tersebut. Dan para pemirsa boleh baca paragraf terakhir. Oke, dikatakan pasal persatuan mudah. Namun yang melebihi dari pasal-pasal atau teori itu adalah apa yang Anda hidupkan. Kenapa? Coba para pemirsa perhatikan paragraf ketiga. Ada kalimat permainan palsu manusia. Saya mau katakan Ivy, Pastor Kurnaidi, terkadang walaupun kita sudah berada di gereja, sering kita memainkan peran ini, permainan palsu manusia. Bersikap seolah-olah sehat padahal sakit. Bersikap seolah-olah ramah padahal hanya temporary. Atau dulu saya pernah katakan lagu siapa? Lagu Ariel Peter Pan ya dulu ya. Buka saja topengmu itu, kalau saya tidak salah. Ya sama seperti itu. Namun, Ivy, terakhir dari saya paragraf keempat, Ivy. Ya, ketika Paulus beranjak menuju seruan terakhirnya untuk ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, ia meminta orang percaya untuk menghindari kedegilan hati mereka sebelumnya dan untuk menghindari kemarahan dan ucapan kasar, menggantikan bahasa yang membangun dan memberikan kasih karunia. Terima kasih, itu dari saya. Baik, terima kasih pendeta. Para pemirsa boleh dilanjutkan diskusinya di UKSS masing-masing, apa yang bisa kita kontribusikan kepada gereja. Dan terutama di paragraf terakhir hari Rabu dikatakan konflik itu penting, karena konflik menjadi wadah ataupun kesempatan untuk kita bertumbuh di dalam kesatuan. Kita akan lanjut terakhir ke hari Kamis dengan judul Kita adalah penerima dan pemberi kasih karunia. Di Efesus 5 yang kita ingat adalah bagaimana Rasul Paulus menulis mengenai hal-hal kemiliteran, begitu ya Pendeta Kurnaidi. Tapi sebenarnya yang mau ditekankan di sini adalah bagaimana jemaat
berfungsi sebagai pasukan tentara damai. Silakan dimulai Pendeta Kurnaidi dengan penekanannya. Iya, terima kasih Saudara Adi untuk hal ini. Jadi memang kalau kita melihat di Efesus pasal 5 khususnya mengenai perlengkapan perang ya di sini. Ini Efesus pasal 6 ya sebenarnya, tapi Efesus pasal 5 ini bahas hidup sebagai anak-anak terang. Kemudian kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Nah, bagaimana jemaat Tuhan ini harus menjadi pemberi kasih karunia tadi kalau saya garis bawahi. Jadi sebagaimana juga yang tadi sudah kami sampaikan bahwa Tuhan itu mengaruniakan pada kita keselamatan itu bukan seolah hanya semata-mata agar kita selamat, tapi kita juga harus menjadi saluran kasih karunia itu. Nah inilah yang kita harus sadari. Sebagaimana juga bangsa Israel waktu itu menerima satu privilege, satu kesempatan dari Tuhan, kasih yang begitu besar, tapi sayangnya mereka gagal. Nah, jangan sampai kita sebagai umat Tuhan juga gagal. Satu hal yang menjadikan bangsa Israel gagal adalah mengenai bahwa mereka ini harus menjadi pemberi kasih karunia. Jadi jangan lupa bahwa setiap apa yang kita katakan, yang kita pikirkan, yang kita lakukan, itu biarlah menjadi berkat. Kalau itu bukan menjadi berkat, atau di dalam Efesus pasal 5 ini, itu merupakan terang. Kalau kemudian itu menjadikan orang lain justru merasa suram, apalagi merasa gelap, maka ini harus kita koreksi. Jangan ada yang salah ini. Dari apa yang saya katakan kok menjadikan orang lain muram, bukan malah ceria, bukan malah terang, atau apa yang saya lakukan. Nah, di sini. Dengan begitu, maka orang lain juga bisa merasakan kehadiran kita ini memang sebagai saluran kasih karunia. Dan memang ini menuntut pengorbanan yang mungkin kita sendiri tidak sanggup sebenarnya sebagai manusia biasa tidak sanggup. Itu sebabnya di sini ditekankan oleh Rasul Paulus mengenai apa yang kita bisa lakukan, bisa katakan, bisa pikirkan itu semata-mata kasih karunia Tuhan. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kalau saya bisa berpikir positif, bisa berkata positif, ini semata-mata kasih karunia Tuhan. Jadi pentingnya kita harus selalu minta tolong pada Tuhan sehingga kita bisa menjadi pemberi atau saluran kasih karunia. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, saudara. Ya, benar sekali Pendeta. Jadi sebagai penerima dan pemberi kasih karunia, Paulus mengajak kita untuk meniru Allah, begitu ya, menjadi agen-agennya di muka dunia ini. Dengan perbuatan baik kita, misalnya. Tapi ketika berbicara mengenai perbuatan baik, mari kita bahas pertanyaan nomor 1 di hari Jumat, Pendeta Situmorang. Dikatakan kalau kita tidak diselamatkan oleh pekerjaan kita, lalu apakah tujuan dari perbuatan baik kita? Jadi ketika kita meniru Kristus, itu bukan untuk keselamatan, tapi untuk apa jadinya? Silakan Pendeta Soni Situmorang. Perbuatan baik dalam konteks penerima dan beri kasih karunia berbeda dengan perbuatan baik dalam konteks kita diselamatkan bukan karena hasil pekerjaan kita. Oke, di mana perbedaannya? Oh, saya mau maksudkan ada persamaannya. Persamaannya adalah kita berbuat baik karena kita telah menerima kasih karunia. Dan kata we are recipient and givers of grace. Jadi kita telah menerima kasih karunia. Sebagai bukti atau tanda bahwa kitalah orang-orang yang menerima kasih karunia, maka saya harus menunjukkan kasih karunia yang saya terima itu kepada orang lain melalui perbuatan baik kita. Beda hal dengan saya melakukan satu perbuatan oleh karena saya mengharapkan imbalan. Jadi ada perbedaannya ketika Ivy saya katakan pernah dulu di kantor, Ivy mau benci atau tidak suka pun sama bosnya selama Ivy kerja di kantor situ dan digaji, maka
Ivy akan melakukan pekerjaan sesuai dengan job description, kan begitu. Tapi dalam konteks ini ketika dibahas kita adalah penerima dan kasih karunia, maka kita harus menunjukkan. Masih ingat ada dua orang hamba yang berhutang kepada seorang tuan, dua-duanya tidak mampu bayar. Lalu satu kali tuannya mengatakan kepada yang berhutang banyak, oke lah, karena kamu tidak sanggup bayar, hutangmu saya hapuskan. Namun hamba yang berhutang banyak kepada tuan ini memiliki piutang kepada hamba yang lain yang hanya punya utang sedikit. Apa yang dia buat? Dia tagih, bahkan mencekeknya karena tidak bisa bayar. Mengadulah para tentara kepada tuan ini. Lalu apa yang dia buat? Yang dia buat adalah Anda sudah bisa ketahui. Nah, sama seperti itu ketika Anda diberkati. Ada juga kalimat dalam internet blessed to be a blessing. Kan begitu kan? Karena kita telah diberkati menjadi berkat. Namun supaya jangan lama-lama, kenapa sampai Rasul Paulus mengatakan hal tersebut? Ivy boleh baca paragraf ketiga, paragraf 4, sorry. 4, oke. Sebaliknya, orang percaya harus berpaling dari kegelapan masa lalu mereka dan hidup seperti anak-anak terang, meniru kasih Bapa. Sekali lagi, Paulus memperingatkan kita menjauh dari perbuatan-perbuatan kegelapan yang dilakukan di tempat-tempat yang tersembunyi. Sebaliknya, kita harus hidup dalam terang Kristus. Alih-alih menyia-nyiakan hidup kita dalam kemabukan, kita akan menebus waktu dengan mengucapkan terima kasih kepada Allah atas kasih-Nya. Karena kasih Allah, kita akan gunakan waktu kita berikutnya untuk menjadi berkat bagi orang lain dengan kata pemberi kasih karunia. Paragraf terakhir, Ivy. Jadilah peniru Allah seperti anak-anak yang kekasih. Dengan kasih karunia Allah, Anda dipanggil hari ini untuk menghidupkan nasihat itu dalam hubungan Anda dengan orang lain. Terima kasih. Terima kasih, pemirsa. Silakan lanjutkan diskusinya, membahas pertanyaan di bawah hari Kamis, karena ini berkaitan dengan pertanyaan pertama di hari Jumat tadi ya. Apa artinya menjadi penurut-penurut Allah dalam konteks berjalan dalam kasih? Sebenarnya sudah kita bahas juga sedikit tadi ya. Baiklah, untuk menyimpulkan pelajaran selama 1 kuartal ini, saya mau mengambil pertanyaan nomor 2 di penuntun guru. Katanya ada 3 tema utama dalam surat Paulus kepada jemaatnya di Efesus. Kalau boleh, Pendeta Sony Situmorang dan juga Pendeta Kurnaidi menyebutkan dari yang pendeta dapat ya, 3 tema besar ini apa saja. Boleh saya mulai dari Pendeta Sony Situmorang terlebih dahulu? 3 tema utama. Tadi Mas Pur sudah singgung. Pertama apa Mas Pur? Yaitu kasih karunia. Kemudian dan penebusan, kemudian saya juga katakan di buku Efesus ini selalu ditekankan mengenai jemaat merupakan tubuh Kristus. Dan yang paling luar biasa yang saya ambil adalah ketika saudara baca judul pelajaran kita, khususnya episode per episode, maka semuanya bisa terjadi oleh karena apa? Pengorbanan Kristus. Itu dari saya. Mas Kur boleh tambahkan. Amin. Silakan Pendeta Kurnaidi. Iya, sebenarnya sudah itu ya, 3 itu. Jadi mungkin bukan tambahkan tapi menggarisbawahi, yaitu yang pertama bagaimana kasih karunia itu. Bahkan sebelum kita diciptakan, sebelum dunia diciptakan, sebelum ada dosa. Ya, sebelum ada dosa. Jadi ini sebenarnya bukan satu hal yang emergensi dari Tuhan. Tetapi ini dengan ada istilah contingency plan. Jadi ini memang sudah disiapkan oleh Tuhan, antisipasi, bukan emergensi saat terjadi masalah. Kemudian yang kedua yaitu mengenai bagaimana pentingnya kita sebagai penerima kasih karunia itu untuk juga bisa menjadi saluran kasih karunia dengan sesama ya, pada sesama kita. Lalu yang ketiga yang justru sangat penting, semuanya bisa ada, bisa kita lakukan karena Kristus rela meninggalkan tahtanya di surga, rela hidup di dunia, rela mati, rela di atas kayu salib, dan ya rela segala-galanya sehingga kita bisa untuk mengalami mempunyai semua itu. Demikian saudara.
Ya, terima kasih Pendeta Kur. Dan untuk kesimpulan terakhir, saya minta para pemirsa sekalian juga untuk menuliskan di kolom komen apa 3 hal penting yang saudara-saudara ingat dari buku Efesus setelah kita mempelajarinya selama 1 kuartal ini. Terima kasih untuk partisipasinya, kita akan tunggu komennya di kesempatan mendatang. Dan sebelum kita berdoa tutup, mari kita bahas satu pertanyaan yang telah masuk dari akun Michael Gabrish. Ini saya tujukan kepada Pendeta Kurnaidi. Kita ingat di pelajaran lalu kita membahas mengenai ikat pinggang dan baju zirah sebagai salah dua begitu ya dari perlengkapan persenjataan Allah begitu. Nah, pertanyaan beliau adalah bagaimana cara kita mendapatkan perlengkapan ini? Apakah dijual secara online atau bagaimana, Pendeta? Silakan. Iya, terima kasih Saudari Evi. Ini juga bukan Salatiga ya. Kalau Salatiga dari Surabaya harus berapa jam menuju ke Jawa Tengah ya. Jadi ini tidak tahu salah satunya ya, salah berapa lah ya. Ini bagaimana cara mendapatkan ini? Yang jelas ini di online atau toko orange, toko hijau apa tidak ada dijual ya. Tidak ada dijual di sana. Mau kita beli berapapun tidak ada di sana. Saya ingin baca dulu di ayat yang ke-10 dari pasal 6. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Jadi sebenarnya perlengkapan-perlengkapan itu, baju zirah dan sebagainya itu merupakan lambang dari kekuatan Tuhan yang harus kita kenakan. Jadi bagaimana cara mendapatnya? Ya dengan meminta kepada Tuhan dan merelakan agar Tuhan sendiri juga yang mengenakan itu kepada kita. Tuhan sendiri yang mengenakan itu pada kita. Kita rela untuk Tuhan mengenakan itu pada kita sehingga kita bisa untuk hidup di dalam seluruh perlengkapan senjata perang. Demikian, Saudara Edi. Terima kasih sekali Pendeta. Kalau boleh saya tambahkan dari minggu lalu, hari Senin tanggal 18 September di paragraf yang kedua. Ini buat yang bertanya boleh buka juga ke bagian situ. Kebenaran bukanlah milik orang percaya, itu adalah karunia Allah. Makanya mereka harus memakai kebenaran Allah karena bukan dari dalam diri kita ya, harus dikenakan seperti yang Pendeta Kurnaidi tadi katakan. Untuk mengalami dan menggunakan karunia ilahi ini. Dan ini kita dapatkan dari Tuhan tentunya. Terima kasih sekali. Baiklah Pendeta Sony Situmorang, di Sabat ke-14, kuartal ketiga 2023, boleh berdoa bagi para pemirsa setia yang menyaksikan. Kita berdoa. Bapa Semawi, terima kasih Tuhan ketika buku Efesus telah kami kupas dalam 14 sabat pelajaran. Bapa, kami percaya jikalau teori ini hanya kami baca dan dengar, namun kami tidak terapkan, maka itu akan menjadi sia-sia. Dan untuk itu Tuhan, kami meminta bantuan Roh Kudus Tuhan, agar boleh menaungi hati dan pikiran kami untuk melayakkan kami, boleh mengimplementasikan, serta mengaplikasikan pelajaran ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa Semawi memberkati hamba-Mu, Pendeta Kurnaidi, Ivy, dan juga Daniel di belakang layar, agar kami boleh terus setia dalam membawakan pekabaran ini. Demikian juga secara khusus para pemirsa, agar kiranya Engkau berkati dalam menerima pelajaran ini. Dan juga kami percaya mereka akan membuka Alkitab dan juga membuka pelajaran sekolah sahabatnya untuk lebih jauh, lebih dalam memahami apa yang Tuhan telah perintahkan kepada masing-masing kami. Berkati mereka Tuhan dalam segala aspek kehidupannya, dan kami percaya rahmat-Mu akan menjadi bagian mereka. Pertemuan kami Tuhan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Terpuji nama Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan untuk dukungan dan juga pelayanan dari Pendeta Kurnaidi dan juga Pendeta Sony Situmorang. Kami tunggu kehadirannya di kesempatan mendatang. Dan bagi para pemirsa sekalian, di kuartal keempat tahun 2023, apa yang Anda ingin lihat dalam diskusi ini? Segala saran dan juga kritiknya boleh disampaikan melalui komen di bawah video ini untuk menjadi evaluasi dari kita bersama. Dan sabat depan dengan buku pelajaran yang baru, saya belum dapat sebenarnya, tapi Pendeta Sony boleh kasih cuplikan judul di Sekolah Sabat minggu depan? Pemirsa, ketika buku Efesus telah kita pelajari dengan baik, maka pekan depan kita akan mulai membahas mengenai misi Allah, misi saya. Apa itu?
satu tulisan yang sangat-sangat bermanfaat ditulis oleh seorang yang sangat-sangat baik dalam bidangnya, yaitu para teologian Advent dari Misi Global. Kita ketemu pada pelajaran berikutnya. Saya kembalikan kepada Ivy. Benar sekali, karena sekarang jemaat sudah disemangati untuk misinya, tapi misinya itu tentang apa dan ngapain begitu ya. Kita akan lanjutkan lagi kebersamaan kita di kuartal keempat tahun 2023. Sampai bertemu lagi, Tuhan memberkati kita sekalian.